luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, pasti kabar yang baik kepada adik-adik semua ya kali ini ya. Betul Kak Debi. Kenapa kita semua harus bersuka cita sore hari ini? Karena berkat Tuhan boleh kita terima sepanjang hari ini. Ini. Bahkan selama seminggu ini Tuhan sudah memberkati kita. Tuhan Amin. baik kepada kita ya kali ini ya. Betul sekali. Jadi Amin. sore hari ini sudah waktunya kita untuk datang kepada Tuhan, syukur kepada Tuhan lewat doa. Mari adik-adik semuanya duduk yang baik, yang rapi, tidak ada yang main lagi. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita akan angkat satu pujian. Aku senang berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, tidak habis-habisnya berkat Tuhan boleh kami terima sepanjang hidup kami. Kebaikan Tuhan boleh kami nikmati hingga sore hari ini. Inilah saatnya kami hendak menaikkan pujian kami, syukur kami kepada Tuhan. Yang memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Kiranya kakak pembina yang mengajar sore hari ini Tuhan berkati. Adik-adik semua dimanapun mereka berada, mereka pun juga menerima berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan siap untuk memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan, Amin. kali ini Ya Kak belum Debi. dengar nih semangatnya adik-adik di rumah ya. Iya. Kita mau teriak sama-sama. Apa kabar adik-adik semua? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, Ya, kali ini udah terima berkat Tuhan kan? iya. Nah, betul. kali ini kalau kita sudah terima berkat Tuhan berarti artinya kita juga harus apa? Berbagi berkat kepada Teman-teman. teman-teman yang lain karena itulah yang Tuhan ajarkan kepada kita ya kali ini ya. Betul sekali. Jadi ketika teman-teman kita mengalami kesusahan, sudah tanggung jawab kita untuk menolong mereka semuanya. Yuk kita akan angkat satu pujian. Kau temanku, ku temanmu, kita akan selalu bersama menikmati berkat Tuhan dan saling menolong. Amin. Semua tepuk tangan. Kau temanku, kita selalu bersama. Seperti mentega juga roti. Kau teman kita selalu bersama. Seperti celana
Adik-adik inget gak kalau kita Enggak. semua ini adalah Laskar Kristus? Kristus. Kalian nih tahu nggak Laskar Kristus itu apa ya? Laskar adalah Pasukan ya, Yesus. betul. Kita adalah pasukannya Yesus, tentaranya Yesus. Kalau pasukan Yesus berarti kita adalah pasukan yang memberikan kebaikan kepada Baikan. semua orang. Jadi Betul. kita harus selalu rajin untuk berbuat baik Betul. karena kita adalah laskar-laskarnya Kristus. Yuk semua siap? Siap. Ada semua bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian ini lagi dengan semangat lagi ya. Pakai gerakan ya. Iya dong. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan, saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Yeay! Laskar Kristus. Kalau laskar Kristus berarti kita tidak boleh takut terhadap apapun. Apapun. Terhadap kuasa iblis pun kita tidak perlu takut. Ya. Karena Allah di pihak kita, siapa yang berani lawan kita? Tidak ada. Iya kan? Nah, itu kali ini kita akan ajak adik-adik lagi ya. Ya. Semangat lagi memuji Tuhan karena kasih Yesus indah ke dalam hidup kita. Amin. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah.
kuasa dalam hidup kita. Amin. Sehingga sudah sepatutnya kita selalu menyembah kepada Tuhan, memuji namanya dengan sukacita. Nah, tiba saatnya sekarang kita mau duduk diam adik-adik, mendengarkan kebenaran firman Tuhan seperti tokoh Samuel kecil yang siap dengar-dengaran akan firman Tuhan. Begitu juga adik-adik di rumah, duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita ngangkat pujian ini. Tiba waktunya kita duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari semuanya duduk yang baik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, kami bersyukur karena kebaikan Tuhan bagi kami. Saat ini kami siap untuk duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Buka hati kami, pikiran kami, agar kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Dan ajar kami mengertikan kebenaran firman-Mu, bahkan melakukan di dalam hidup kami, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Mari adik sama-sama katakan, amin. Ya, apa kabar adik-adik semua? Pasti kabar kalian baik semua kan? Nah, kalau kalian semua sudah terima berkat Tuhan sepanjang hari ini, sekarang kakak mau tanya, apakah kalian sudah melakukan kebaikan kepada orang lain? Atau siapa yang pernah melakukan kebaikan buat orang lain? Mungkin temanmu, mungkin keluargamu, atau mungkin siapa yang ada di sekitarmu? Mungkin ada pemulung, mungkin ada pengamen, mungkin ada anak jalanan, atau siapapun, mungkin tukang bakso, atau siapapun yang kalian temui. Kalian pernah melakukan kebaikan kepada mereka? Ayo, ada yang sudah melakukan kebaikan buat orang lain? Pasti ya, kalian sudah pernah melakukan dan harus selalu melakukan kebaikan kepada orang lain, orang di sekitar kalian. Apalagi yang ada di dalam rumah, kalian harus melakukan kebaikan buat mereka juga. Nah, kenapa ya kalian harus melakukan kebaikan kepada orang lain? Padahal bisa saja loh, kalian diamkan saja mereka, kalian tinggal pergi saja mereka, bisa saja kan? Tapi kenapa kamu harus melakukan kebaikan kepada mereka, berbuat baik kepada mereka? Nah, pasti ada yang bertanya-tanya, sudah melakukan tapi bingung jawabnya kan? Nah, kita melakukan kebaikan seperti kisah siapa ya yang selalu rajin melakukan kebaikan buat sesamanya? Kita sudah mencontoh siapa? Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus kemanapun dia pergi melakukan perjalanan penginjilan, melakukan perjalanan pelayanannya, Tuhan Yesus tidak pernah berhenti berbuat baik. Siapa saja yang ditemuinya pasti Tuhan Yesus tolong. Dan Tuhan Yesus tidak bisa bilang tidak, karena Tuhan Yesus senang melakukan kebaikan kepada orang-orang yang dia temui. Baik itu yang sakit, baik itu yang sedang kelaparan, bahkan ada orang yang kerasukan setan sampai ada yang sudah meninggal pun Tuhan Yesus sanggup tolong mereka. Dan akhirnya mereka semua menerima sukacita karena Tuhan Yesus sudah menolong mereka. Yang sakit disembuhkan, yang kelaparan dikenyangkan. Kalian ingat kisah 5 roti dan 2 ikan bukan? Banyak orang yang kelaparan, tapi Tuhan Yesus sanggup tolong mereka dengan kuasanya. Sehingga orang banyak yang kelaparan itu merasa kenyang lagi karena mereka bisa makan dari hal yang kecil, mereka syukuri, mereka mendapatkan berkat yang besar. Bahkan orang yang kerasukan setan sekalipun, kalian ingat cerita orang yang kerasukan setan di Gerasa? Tuhan sanggup mengusir roh-roh jahat yang ada di dalamnya, legion, untuk keluar dari tubuh orang itu, dan orang yang kerasukan setan itu kembali sehat, kembali sembuh karena kuasa Tuhan. Nah, apalagi ada kan kisah orang yang meninggal lalu Tuhan Yesus bangkitkan lagi. Kalian ingat kisah siapa ya itu? Ya, benar. Kisah Lazarus. Lazarus yang sudah meninggal, Tuhan Yesus bangkitkan. Luar biasa ya kuasa Yesus itu. Dan ingat, kuasa Yesus dipakai untuk melakukan kebaikan, menolong orang-orang yang dia temui sepanjang perjalanan pelayanannya, sehingga orang-orang yang dia temui menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus gak pernah lelah loh menolong siapa saja. Begitu juga kita semua yang menjadi pasukan Allah tadi, yang menjadi Laskar Kristus tadi, kita pun dituntut Tuhan untuk melakukan kebaikan juga, sama seperti yang Tuhan Yesus sudah memberi contoh kepada kita semua. Kalau kalian buka firman Tuhan di dalam Markus 1 di dalam Markus 1 ayat 29 sampai yang ke-39, kalian di situ bisa temukan satu kisah bagaimana Tuhan Yesus sukacita sekali menolong siapapun yang dia temui, sehingga mereka semua boleh terbebas dari segala persoalan hidup mereka. Ya, coba kalian baca judul perikopnya. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Nah, waktu itu Tuhan Yesus senang sekali bisa ke rumahnya Simon Petrus, karena Simon Petrus mengundang dia untuk mampir ke rumahnya. Nah, Tuhan Yesus mengajak 2 orang muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, ke rumah Simon dan Andreas. Di sana Tuhan Yesus menemui ibu mertua Simon Petrus yang terbaring lemah karena sakit. Ayo, coba siapa yang buka Alkitab pasti menemukan penyakitnya ibu mertua Simon apa? Ibu mertua Simon Petrus sakit demam. Nah, Tuhan Yesus melakukan apa di situ? Tuhan Yesus mendoakannya dan ibu mertua Simon Petrus sembuh saat itu juga. Dan mujizat Tuhan membuat ibu mertua Simon Petrus bisa kembali menyiapkan makan loh buat mereka semua yang ada di ruangan itu. Luar biasa ya kuasa Tuhan. Kalau Tuhan Yesus berkata, ya, terjadilah. Begitu juga ibu Simon Petrus, dia bisa sehat kembali, sembuh lagi dari sakit demamnya. Bahkan dengan sukacita
ibu mertua Simon Petrus bisa membantu menyiapkan makanan untuk orang-orang tamu-tamunya termasuk Tuhan Yesus beserta murid-muridnya makan bersama di rumah Simon Petrus. Nah, adik-adik, satu hal yang harus kalian ingat bahwa ketika kalian menolong teman-teman, bahkan menolong siapapun yang kalian temui, yang harus kalian lakukan adalah menolong dengan sukacita, dengan senang hati. Tidak boleh cemberut, tidak boleh mengeluh. Kalau memang kalian mau menolong, ya menolong saja dengan sukacita. Mungkin kalian bilang, "Kak, teman-temanku sudah ditolong tapi mereka nggak ngerti terima kasih loh Kak. Mereka cuek aja, padahal kita sudah tolong bener-bener loh Kak." Apa yang harus kamu lakukan? Kamu tetap lakukan itu dengan sukacita. Meskipun awalnya mungkin kamu bete ya, mungkin kamu kesel karena perlakuan teman-teman. Tapi ingat, ketika kamu selesai menolong mereka, kamu akan merasakan hati yang lega karena kalian sudah mempraktekkan firman Tuhan di dalam hidup kalian. Sehingga berkat Tuhan bukan hanya buat kalian, tapi kalian sudah berbagi berkat dengan menolong teman-teman yang ada di sekitarmu. Itu luar biasa loh. Jadi Tuhan disenangkan dengan apa yang sudah kita lakukan. Nah, begitu juga kalau kalian sudah menolong orang, tidak boleh menggerutu, tapi tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena kalian harus sadar, meskipun kalian masih kecil, tetapi kalian hebat menjadi anak-anak pelaku firman, sehingga kalian boleh disebut menjadi laskar Kristus yang melakukan kebaikan buat orang lain, sehingga orang lain itu bisa keluar dari persoalan mereka. Kak, kalau mereka misalnya kelaparan gimana Kak? Kalau kalian punya makanan lebih, sudah tanggung jawab kita semua untuk membantu mereka, memberi apa yang kalian bisa berikan kepada mereka, berupa apa saja. Nih, apalagi sekarang ya, hujan deras, di mana-mana terjadi banjir. Kalau kalian memang punya lebih, ada makanan, ada minuman, ada baju-baju bekas, selimut yang tidak terpakai lagi, atau kalian masih punya sebagian lagi di rumah, kalian bisa kumpulkan, lalu kalian bisa berikan kepada teman-teman atau orang-orang di sekitar lingkungan kalian yang sedang kesusahan karena mengalami banjir, kedinginan, mungkin ada yang sakit. Kalian bisa kasih obat-obatan kepada mereka. Tapi ya, mungkin ada adik-adik yang tanya lagi, Kak, aku kan masih kecil Kak, gak punya uang, terus makanan mesti izin mama dulu. Terus kalau misalnya makanannya cuma cukup buat di rumah, apa yang harus kita lakukan ya Kak? Wah, gampang. Kalian tinggal lipat tangan, tutup mata, berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong mereka, memberikan damai sejahtera. Meskipun banjir, tetapi biarlah karunia Tuhan yang membuat hati saudara-saudara kita semua yang mengalami kesusahan tetap memiliki damai sejahtera, tetap berserah diri kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang bergerak untuk menggerakkan hati orang-orang yang ada di sekitar kalian juga untuk bisa menolong saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesusahan. Itu pun juga sudah melakukan perbuatan baik loh, berdoa kepada Tuhan untuk Tuhan menolong mereka semua. Daripada kita cuma melihat TV lalu menggerutu, nih Tuhan gimana sih, hujan terus, banjir di mana-mana, aku jadi nggak bisa pergi kemana-mana. Nah, itu bukan perbuatan yang baik, bukan? Itu namanya menggerutu. Tetapi dengan firman Tuhan pada sore hari ini, kita semua belajar bagaimana sikap yang seharusnya kita lakukan ketika kita sudah mendengarkan kebenaran firman, yaitu apa? Mempraktekkan firman, menolong mereka, berbuat sosial kepada mereka, berbagi apa yang bisa kita bagi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kalian sekarang lihat kan, ada bencana corona, ada bencana banjir, ada lagi tanah longsor, macam-macam bencana yang ada di Indonesia ini khususnya, belum lagi gunung meletus. Nah, tugas kita sebagai anak-anak Tuhan yang paling gampang kalian bisa lakukan adalah di rumah
dalam setiap doamu, selipkan doa bagi Indonesia, doa bagi teman-teman kita semua, saudara-saudara kita, mungkin yang kita tidak kenal sekalipun, agar Tuhan tetap menolong mereka, memberikan kepada mereka berkat dan jalan keluar, agar mereka pun bisa terbebas dari setiap persoalan mereka. Mereka pun tetap kuat karena mereka percaya Tuhan pasti menolong dan memberkati mereka, sama seperti Tuhan memberkati kita semua. Dan ingat, kita semua tetap berbuat baik ya, dimanapun kita berada, khususnya ketika kalian ada di rumah. Siapa yang harus kalian tolong? Ada mama, ada siapa lagi? Papa, siapa lagi? Adik mungkin ya, atau kakak sekalipun. Ada nenek mungkin, ada opung, ada oma, siapapun yang ada di rumah kita. Caranya bagaimana? Ya paling tidak ketika bangun tidur, kalian tidak langsung buka HP atau tidak nonton TV, tapi paling tidak kalian bisa bantu mama rapikan tempat tidur sendiri. Bener nggak? Itu paling awal loh yang kalian bisa lakukan di pagi hari. Rapikan kamar, lipat selimut, susun bantal guling dengan rapi. Habis itu apa? Jangan buat mamamu marah, ya kan? Itu namanya menolong mama juga. Supaya mama tidak marah, apa dong yang harus kita lakukan? Nurut, taat, dengar-dengaran kata mama di rumah. Melakukan tanggung jawab kita, apalagi kalian sekolahnya online kan. Jadi kalian tidak perlu teriak-teriak mamanya. Kalian jamnya sekolah, belajar dengan rajin, dengan tekun, tanggung jawab, sehingga meskipun online kalian tetap menjadi anak yang taat, anak yang patuh, sehingga dengan demikian nama Tuhan saja yang ditinggikan, dimuliakan, dan kalian semua bisa tadi disebut apa? Laskar Kristus, pasukannya Kristus yang melakukan kebaikan dimanapun kalian berada. Amin ya. Nah itu tadi adik-adik kisah firman Tuhan sore hari ini yang bisa kakak bagikan kepada kalian. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kalian. Kalian bisa melakukan itu? Pasti dong. Siapa saja? Wah, semua anak-anak Amazing Kid kok ya. Semua pasti bisa melakukan, asal kita tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan pasti tolong kita dengan cara kita selalu mohon kekuatan Tuhan. Ya adik-adik ya, baik itu yang di blok A, baik itu yang di blok B, blok C, blok D, blok L, blok K. Wah, dimanapun tempat, ada yang di Cibinong, ada yang di mana lagi ya, ada yang di Taman Mini, wah ada di tempat luar kota lagi. Wah, kalian semua hebat. Pasti Tuhan berkati kalau kalian melakukan firman Tuhan dengan baik dan benar. Amin. Nah, ya adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah sore hari ini, kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa dulu kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, syukur kepada Tuhan karena Engkau begitu baik kepada kami semua. Oleh sebab itu Bapa, setiap berkat yang Tuhan boleh berikan kepada kami semua membuat kami untuk boleh dengan sukacita membagi berkat Tuhan itu buat orang-orang di sekitar kami, dengan kami menolong mereka apapun bentuknya, apapun caranya. Tuhan yang tolong adik-adik kami, mampukan mereka semua meskipun mereka masih kecil, tetapi kami percaya Tuhan memampukan mereka menjadi pasukan Allah yang luar biasa, menjadi berkat dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, kami berdoa buat adik-adik di sekitar kami yang mungkin mengalami bencana, mungkin mengalami sakit, mungkin mengalami kelaparan, mungkin mengalami kesusahan. Sore hari ini kami berdoa kepada mereka, Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan mencukupkan setiap keperluan mereka. Yang sakit dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Yang sedang kelaparan Tuhan membuka tingkap berkat-Mu. Setiap orang-orang yang terulur tangannya menolong mereka sehingga mereka boleh kenyang. Mereka yang mengalami kesusahan, jadikan kami Tuhan saluran berkat, membagi sukacita buat mereka semua. Sehingga bukan hanya kami yang terima berkat Tuhan, tapi orang-orang di sekeliling kami pun juga menerima berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengakhiri sore hari ini, tapi kami ingat juga
buat orang tua adik-adik kami dalam pekerjaan mereka, dalam kesehatan mereka, mungkin dalam persoalan keluarga mereka. Mari Tuhan, tangan Tuhan yang kuat, yang penuh kasih, terulur untuk menolong orang tua dari adik-adik kami, memberkati mereka. Damai sejahtera Tuhan limpah atas keluarga adik-adik kami dimanapun mereka berada. Sukacita Tuhan melimpah atas mereka, sehingga selama 1 minggu ini ke depan kami boleh melihat berkat Tuhan tercurah bagi mereka semua dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Tuhan sanggup menolong mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Mari adik-adik, sebelum kita akhiri, kita mau bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, itulah akhir ibadah kita pada sore hari ini. Tetap semangat, tetap sukacita. Buat adik-adik yang hendak memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan, kalian boleh kumpulkan rupiah kalian, minta tolong ke mama papa untuk minggu, bawa itu ke gereja, diserahkan kepada bendahara, atau bisa juga minta tolong papa mama untuk membantu kalian mentransfer ke rekening yang akan ada di layar di bawah ini. Dan ingat, tetap protokol kesehatan, pakai masker kemanapun kalian pergi. Jangan lupa cuci tangan, pakai air yang mengalir dengan sabun, dan jaga jarak. Hindari kerumunan agar kalian tetap sehat, jauh dari corona. Dan jangan lupa ya, makan makanan yang sehat, tidur yang teratur, dan belajar yang rajin, sehingga kalian menjadi anak-anak sehat, menjadi kebanggaan keluarga, dan berkat Tuhan limpah atas kalian. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.